Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Junaida, mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam mata kuliah pengantar studi Islam, saya akan sedikit menjabarkan mengenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dimulai dari pembahasan 1. Pengertian Al-Quran, 2. Al-Quran sebagai sumber utama Islam, 3. Manfaat belajar Al-Quran, dan yang keempat, dalil-dalil kehujahan Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Ada dua pengertian Al-Quran, ada secara etimologis, dan ada secara terminologis. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lain juga dikemukakan oleh Asy-Syaukani, yaitu Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Dan juga Ibnu Subki mendefinisikan Al-Quran sebagai lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung mukjizat pada setiap suratnya yang dinilai ibadah jika membacanya. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pertama umat berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran. Dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Quran. Kedudukan sebagai sumber utama atau pokok berarti bahwa menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai petunjuk Al-Quran dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan Al-Quran. Dengan arti sumber-sumber lain tidak boleh menyalahi apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya demi kemaslahatan dan kepentingan mereka, baik untuk kepentingan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan demikian, Al-Quran dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, terutama oleh umat Islam dan dijadikan sumber utama Islam. Manfaat belajar Al-Quran. Dalam mempelajari Al-Quran, orang tidak akan pernah merasa puas atau cukup. Karena orang semakin mempelajari Al-Quran, maka ia akan merasa semakin haus akan mendapatkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Semua hal di kehidupan dunia ini, yang ada, yang akan ada, bahkan yang tidak ada sekalipun di dalam Al-Quran telah diterangkan sejak zaman dahulu. Dengan merangkumnya dalam satu mushaf penuh, seorang ulama modern mengatakan bahwa Al-Quran merupakan suatu konsep dari semua kehidupan dalam kandungan, dalam duniawi hingga kelak di kehidupan di alam ukhrawi. Maka dengan demikian, kita selaku manusia, khususnya orang muslim, hendaklah benar-benar mempelajari Al-Quran, baik secara dohirnya maupun secara maknawinya. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari seseorang yang belajar Al-Quran atau mengaji, di antaranya:
1. Mengaji Al-Quran dan ilmu agama dapat meningkatkan kualitas kesalehan individual dan sosial dengan meningkatnya kualitas ketaatan beragama melalui pembiasaan belajar agama. 2. Membentuk sikap dan perilaku moral berdasarkan nilai-nilai Islam yang diukur dari integritas, kejujuran, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan ajaran agamanya untuk menjauhkan dampak negatif dari modernisasi iptek. 3. Melahirkan generasi yang kuat, beriman dan bertakwa, memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dalam tatanan individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Yang keempat, dalil-dalil kehujahan Al-Quran. Hujah atau hujat adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi, sehingga kata kerja berhujah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Dalil Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib diikuti. Adalah bahwa Al-Quran dari sisi Allah dan disampaikan kepada mereka dari Allah melalui cara yang pasti atau qati. Tidak ada keraguan mengenai kebenarannya. Sedangkan bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah adalah kemujizatannya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa setiap bab dalam fikih pasti mempunyai landasan dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh As-Sunnah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Tidak ada perselisihan pendapat kaum muslimin tentang Al-Quran sebagai hujah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama. Karena Al-Quran bersumber yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88 yang berbunyi Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Sekian sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.